Kok bisa sih anak SLB duduk di situ? Aduh, 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 aduh. Kayaknya dia lagi mikirin ini deh. Ih, kemarin mainan yang aku beli bagus. Ih, enggak, lu tuh nggak ada kredibilitasnya untuk menjabat sebagai RI2. Mundur aja napi sih, plenger. Pengguna akun Instagram @rahmayanti_bajeber ini nampaknya benci banget dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bayangin, dia menyebut Mas Gibran anak sekolah luar biasa atau SLB. Kok bisa sih anak SLB duduk di situ? Aduh, 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 aduh. Kayaknya dia lagi mikirin ini deh. Ih, kemarin mainan yang aku beli bagus. Ih, enggak. Nama lengkap pemilik akun itu Siti Rahmayanti Bajeber. Jika ditelusuri, dia tercatat sebagai salah satu wakil sekretaris jenderal DPP Partai Hanura periode 2024 sampai 2029. Dia juga terlihat aktif mengkritik Pak Jokowi dan Mas Gibran dalam konten-kontennya. Postingan itu langsung dibanjiri komentar. Sejumlah netizen kesal karena dia membawa-bawa anak SLB saat menyindir Mas Gibran. Menurut mereka, anak berkebutuhan khusus itu manusia yang punya hak dihormati. Menghina dengan cara seperti itu jelas melecehkan semua anak SLB dan keluarganya, serta Mas Gibran. Mas Gibran adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah. Dia dipilih melalui proses demokrasi. Mau setuju atau enggak dengan kebijakannya, itu hak semua warga. Tapi menghina pejabat publik secara personal itu menunjukkan pelakunya tidak paham makna demokrasi. Apalagi penghinaan itu dikaitkan dengan anak SLB. Sungguh-sungguh rendah kualitas pelaku penghinaan itu. Mirisnya, konten penghinaan ini diposting tepat pada hari HUT kemerdekaan. Pajak lupa deh buat biayain sekeluarga, plenger. Ya, aduh, ini Indonesia lagi dirgahayu. Tapi yang gak gue ikhlas tetap satu. Kenapa dia yang jadi wapres? Momen yang seharusnya diisi dengan semangat merawat kemerdekaan bukan saling hina. Bagi pendukung Mas Wapres, wajar aja marah dengan penghinaan itu. Penghinaan itu sudah di luar batas yang bisa ditoleransi. Tapi kita tidak boleh tipis telinga. Kita buktikan bahwa kita adalah kelompok yang percaya pada demokrasi dan kebebasan berbicara. Memang di Indonesia ada aturan soal penyerangan terhadap kehormatan pimpinan negara. Misalnya pasal 218 KUHP soal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden di muka umum. Tapi kami sangat tidak setuju postingan itu dilaporkan sebagai tindak pidana. Kebebasan berpendapat tetap harus dilindungi. Di sisi lain, kami menyarankan ketidaksukaan publik kepada pejabat publik tetap disampaikan tanpa menyerang kehormatan atau merendahkan secara personal. Yuk proporsional menggunakan media sosial. Lu tuh gak ada kredibilitasnya untuk menjabat sebagai RI2. Mundur aja napi sih, plenger. Gak ada ya wakil presiden yang masih mainan karet saat bertemu dengan orang lain. Biarpun mau menjaga fokus. Emang segitu gak fokusnya jadi RI2 sampai harus dibantu sama karet, plenger. Dan apa juga sih yang dicemasin? Tapi emang wajib cemas sih kalau Anda ini. Soalnya Anda itu kan kosong. Ya, tiap orang nanya juga bingung jawabnya apa. Nger, kata gue nih sama anak-anak muda yang lain, mending lo mundur deh. Mundur. Bilang sama bapak lo pulang. Bilang, bapak kan kemarin bapak bilang mau pulang ke Oslo, mau jadi rakyat biasa. Saya juga deh pak, mau jadi rakyat biasa. Soalnya bapak lo Kang Bong juga nih. Ada seorang perempuan muda, katanya dia ini wakil sekretaris jenderal sebuah parpol kecil bentukan dari Bapak Wiranto. Nah, dia ini membuat sebuah konten yang lumayan viral, isinya menghina dan merendahkan Mas Gibran. Kita akan lihat ya videonya seperti apa, supaya teman-teman bisa mengetahui bahwa ada sebuah parpol yang membiarkan pengurusnya melakukan pembulian terhadap seorang wakil presiden yang dipilih secara sah, legal, dan berkekuatan hukum. Seharusnya perempuan ini ditangkap atau paling tidak dipecat dan tidak diperkenankan untuk masuk ke parpol manapun. Harus di blacklist perempuan ini karena mulutnya itu seperti mulut lonte, ya.
Kok bisa sih anak SLB duduk di situ? Aduh. Kayaknya dia lagi mikirin ini deh. Ih, kemarin mainan yang aku beli bagus. Ih, nggak Menyebut Mas Gibran SLB. Ini dia tidak hanya menghina Mas Gibran, Mas Wapres kita, tapi juga menghina anak-anak SLB. Tidak pantas orang seperti ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal sebuah parpol. Nggak pantas. Jadi orang ini memang harus dipecat dan tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan di parpol manapun, apalagi sampai nanti menjadi wakil rakyat, karena mulutnya seperti mulut lonte, ya. sabar deh, pengen buru-buru cepet pulang, pengen mainin mainan itu. Gitulah ya kira-kira. Atau ada apa yang pikiran lo pada? Aduh ya Allah, dikutuk apa nih negara punya RI 2 begini? Pajak Kata-katanya ini luar biasa ya. Seolah-olah negara kita dikutuk punya RI 2 seperti Mas Wapres. Mbak, saya juga heran kenapa ada sebuah parpol menjadikan seorang lonte sebagai wakil sekretaris jenderal. Saya heran ini. Ya, lonte seperti kamu ini gak cocok menjadi wakil sekretaris jenderal sebuah parpol. Ya, jangan tersinggung dengan kata-kata saya, karena kamu kurang ajar. Mas Wapres itu dipilih oleh rakyat, menang secara sah. Jadi kalau kamu ingin menghina Mas Wapres, dipikir dulu ribuan kali. Karena imbasnya kamu akan kena caci maki oleh semua pendukung Mas Gibran. Dan jangan salahkan kalau kami bereaksi terhadap video kamu. Karena kamu kurang ajar. Sudah bagus, kami tidak melaporkan kamu. Jadi jangan nangis-nangis nanti, ya, kalau sampai ada di antara kami yang melaporkan kamu. Karena kamu sudah menghina wakil presiden yang duduk secara sah dan berkekuatan hukum. Jangan main-main kamu. Nggak usah bercanda-bercanda kamu. Menghina, mengenyek. Emang kamu sudah bisa apa? Kamu bisa apa? Kamu sepinter apa sih sampai menghina Mas Gibran? Seperti SLB lah, seperti anak-anak lah. Kamu udah punya kehebatan apa sih? Hah? pajak lupa deh buat biayain sekeluarga plenger. Ya. Aduh, ini Indonesia lagi dirgahayu. Tapi yang gak gue ikhlas tetap satu. Kenapa dia yang jadi wapres? Hah? Saya juga tidak ikhlas. Ya, kenapa ada parpol yang mempekerjakan pelacur seperti kamu menjadi wakil sekretaris jenderal? Udah itu, saya nggak ikhlas. Mudah-mudahan kamu akan segera mendapatkan balasannya atas semua yang kamu ucapkan ini. Ya, Mas Gibran tentu nggak akan melaporkan kamu, nggak akan. Ibunya dihina saja dia tidak laporkan kok. Jadi memang sebuah resiko bagi seorang presiden dan wakil presiden untuk dihina oleh rakyatnya, itu resiko. Walaupun undang-undang melindungi presiden dan wakil presiden dari hinaan rakyatnya, tetapi presiden dan wakil presiden yang baik tentu tidak akan melaporkan rakyatnya ketika dihina. Sehingga yang membalas kamu adalah sosial. Yang menghukum kamu adalah sosial. Jadi kamu jangan senang dulu. Video kamu viral, banyak yang suka, banyak yang mendukung kamu. Tetapi yang membalas kelakuan kamu lebih banyak lagi. Siap-siap kamu stres. Dan teman-teman tadi dengar ya, katanya negara membiayai keluarga plenger. Setan ini perempuan ini ya. Mulutnya nggak pernah dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya dulu mungkin ngidam anjing. Ya, jadi mulutnya seperti ini, menggonggong saja. Iri dengki terhadap kedudukan Mas Gibran sebagai wapres. Mas Gibran itu sudah berjasa loh. Ketika dia menjadi wali kota di Solo, Solo itu berubah. Menjadi indah, menjadi bersih, tertata. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Ngurus diri kamu aja nggak bisa. Ngurus mulut kamu saja nggak bisa. Etika kamu aja nggak ada. Jadi apa yang mau dibanggakan atas diri kamu itu? Nggak ada. Kenapa wapres gitu? Aduh, astagfirullahaladzim. Nggak usah bawa nama Allah ya, nggak usah istighfar-istighfar. Kamu tuh harusnya istighfar karena mulut kamu nggak bisa kamu jaga, ya. Karena kamu tidak punya etika, kamu istighfar. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi mendengki terhadap Mas Wapres? Jangan sok-sokan kamu itu lebih keren dari Mas Wapres. Ya, kamu itu udah bikin apa sih? Makanya saya tanya berulang-ulang, ini orang jasanya apa sih? Mungkin dia ini belum bermanfaat juga buat keluarganya. Jadi sok-sokan ngatain orang. Aduh, ada-ada aja. Udah ya, kalau gue bilang mulai sekarang, jangan pada berlomba-lomba untuk pinter deh. Karena Jangan berlomba-lomba pinter. Artinya dia menuduh Mas Wapres kita ini bodoh. Padahal dia yang tolol, dia yang goblok, dia yang tidak berilmu. Bahkan mungkin kalau dia didudukkan, semisal gitu, ya semisal kita bisa menciptakan dia duduk tiba-tiba menjadi wapres hanya dalam waktu 1 hari lah. Mungkin dia akan kencing berak di celana itu, ya. Saking bingungnya mau ngapain. Karena dia tolol. percuma, lihat tuh, yang plenger aja bisa jadi wapres. Makanya nggak usah lagi berlomba-lomba jadi pinter ya. Kalau goblok kamu goblok aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang jadi goblok. Yang goblok kan kamu, nggak usah ngajak-ngajak orang jadi goblok, begitu ya.
Kalau saya jadi orang tua perempuan ini, tentu saya akan memberikan pendidikan yang benar buat dia. Saya akan larang dia untuk bicara di medsos. Saya akan plester mukanya. Saya akan larang dia mengaktifkan media sosial dia. Karena apa? Dia bisa menjadi tukang-tukang fitnah, pembuli-pembuli, orang-orang brengsek yang akan ditiru oleh anak-anak muda lainnya. Dan dia akan menjadi salah satu perempuan yang akan menghancurkan dunia karena mulutnya. Darurat pembulian sejak 2014. Orang-orang terbiasa menghina presiden. Kemudian saat ini budaya itu terus berkembang. Penghinaan-penghinaan terus dilakukan oleh orang-orang yang goblok-goblok itu seperti dia. Orang-orang yang tidak bermoral, tidak beretika. Seperti dia ini. Yang merasa kalau sudah membuli orang di medsos, hebat, keren. Yang merasa kalau sudah menjatuhkan orang hebat, dia nanti akan kecipratan rezekinya, kecipratan viralnya. Saya sebenarnya enggan ya mengomentari ini, tapi emang dia sudah brengsek, kurang ajar, jadi harus dikomentari. Supaya dia tidak terus-menerus merasa didukung untuk melakukan pembulian-pembulian. Negara kita sudah darurat membuli. Sekolah-sekolah, di universitas, di kantor-kantor. Itu bully-bulian sudah biasa terjadi. Dan orang yang dibully, korban-korban pembulian, biasanya hancur mentalnya. Anak ini terdidik secara tidak benar oleh orang tuanya. Mungkin kurang perhatian, atau mungkin dulu bapaknya makan uang haram, sehingga ia merasa bahwa membuli seorang wapres itu keren. Karena dia nggak punya otak. Tolol, goblok, dan mungkin orang tuanya bangga memiliki anak seperti ini. Stop membuli. Kalau kamu tidak mau dikatakan sebagai penghancur mental orang. Jangan lagi menghina. Kita semua ini adalah manusia terhina yang terbuat dari air yang hina. Apalagi kamu sudah bawa-bawa nama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Kamu harus tahu bahwa kita ini semua adalah orang hina. Jadi jangan kamu menghina orang. Karena kalau kamu menghina orang artinya kamu merasa tidak hina. Padahal kamu pada dasarnya sama seperti kita semua. Terbuat dari air yang hina. Paham kamu? Tolong juga kepada parpol yang pekerjakan orang ini. Pecat dia secepatnya. Tidak layak sebuah parpol membiarkan kadernya, pengurusnya menghina wakil presiden. Nggak pantas.